Halo guys, balik lagi bersama saya Alivio Junio. Jadi kali ini saya akan menganalisa saham yang IPO bulan ini di Desember, yaitu ada AAD dan MD Mr. DIY. Kita cek coba AAD. AAD itu kemarin kalau nggak salah dia close 3% ya, benar. 3% ya di hari Jumat tanggal 11. Ini kalian masih ada yang hold atau enggak? Kalau saya pribadi sih AAD ini kalau secara fundamental itu masih menarik ya, dan valuasi harganya masih murah. Jadi kalau kalian investor sebenarnya harusnya tenang-tenang aja sih. Cuma kalau kalian trader harusnya udah dijual dari harga 10.000. Kalau dari chart satu bulan terakhir, Adi ini masih terus turun ya, masih downtrend. Dari 1 minggu juga, dari sinyal agak nge-lag. Satu hari kemarin sih ADI itu minus 3,29%. Kalau dilihat dari seminggu, dia tuh listingnya 5 Desember. Nah, kita cek dari order book itu bid tebal tuh di 8.000. Berarti ada yang ngejaga ini. Ini kalau saya trading scalping harian tuh paling menghindari sih ya kalau misalnya ada bid tebal gini gitu, karena kalau misalnya bid dicabut itu beres gitu, harga langsung turun, langsung diguyur. Dari transaksinya itu 232 transaksi, masih ramai ya. Mungkin kalau menurut saya ini menjual itu masih banyak barang-barang PUPS yang dijual-jualin dari semenjak IPO itu. Jadi masih ada yang jualan. Itu satu. Kedua, oke, coba kita lihat dari chart. Ini kita pakai time frame harian. Oke, ini kan dari sini arah ya. Arah pertama di 6.600, 7.900. Nah, jadi 9.500 arah yang ketiga itu dia jebol, kira turun terus trend. Nah, jadi mungkin untuk area support selanjutnya itu ada di 7.900-an ya. Kalau misalnya masih di atas 7.900, mungkinan akan rebound, akan terjadi pantulan di sini. Tapi kalau misalnya area supportnya jebol, mungkinan akan turun sampai 6.600. Cuma kita nggak ada yang tahu, namanya market ya, karena ini saham baru listing dan masih digoreng lah. Tapi nggak gorengan banget karena ini fundamentalnya bagus, karena Adi ini tuh ada daro. Jadi dia beda, justru yang ada daro itu yang harusnya baru, karena dia alam free kan. Oke, kita cek di order book, di broker summary ya. Di broker summary YP, RX, AK beli di average harga 8.200-an, sedangkan underwaternya itu LG itu dia jualan. Jadi sebenarnya
masih kurang menarik sih. Kemungkinan sih Senin itu turun lagi, tapi bisa juga ini gocekan dari underwaternya atau memang underwaternya akumulasi gitu. Karena underwaternya emang dia tuh belum jualan dari 5 Desember sejak listing tuh underwater belum jualan sama sekali. Yang ada dia beli terus kan. Kalau misalnya dari 5 ditarik dari 5 Desember sampai 20 Desember underwater tuh masih punya barang nih 100 ribuan 109 miliar di harga rata-rata 9.500. Jadi yang jualan kemarin tuh kebanyakan tuh asing. Jadi kalau misalnya apakah masih ada potensi rebound atau enggak, kita lihat kalau misalnya 7.900 jebol, dia jebol ke sini, ya kemungkinan bakal lanjut terus downtrend. Tapi kalau misalnya rebound atau set way dulu, ya kemungkinan akan naik lagi 9.500 di area ya. Kalau saya sendiri sih saya sudah buang barangnya karena saya IPO hunter. Tapi saya kemarin waktu banyak pesan lotnya gitu dari beberapa pun, dan masih megang dikit gitu karena conviction saya nih di ADI itu 16.100-an gitu. Jadi kalau misalnya dari broker Semar ini masih belum menarik buat masuk lagi karena underwaternya jualan. Tapi ini spekulasi ya karena ini baru ya, sama itu baru. Spekulasi saya underwater jualan karena menurut saya sih sengaja mancing retail buat jualan itu. Apalagi kan mau IPO tuh, ada IPO banyak ya, ada 8 IPO di Januari gitu, atau mungkin LG-nya buang dulu buat beli IPO selanjutnya gitu. Oke, selanjutnya kita ke MD Mr. DIY yang baru listing 19 Desember kemarin. Jadi di Desember ini ada 2 yang listing, ada 2 yang IPO. Nah ini dia. Ini chartnya ini sama banget sama kayak yang hari pertama. Ini hari kedua kan, hari pertama hari Kamis. MD ini tuh banyak yang skeptis karena di diventasi apa ya namanya gitu. Jadi ownernya tuh niat jual ke retail, owner yang di Malaysia gitu. Nah kalau kita kalau saya sih biasa IPO awal-awal pakai order book terus ya. Android udah jualan belum? Cuma kemarin Android tuh jualan. Nah ini berangkat Semari, kita cek broker Semari, ZP akumulasi, MG akumulasi, KK akumulasi, U, PDX akumulasi. Coba kita lihat di tanggal 19 nya. Yang beli siapa? Oke, tanggal 19 ZP, BK, KK yang akumulasi, CCX, LOD jualan. Kita lihat ZP, BK, dan KK ya. Kita lihat di tanggal 20. Apakah masih sama? Yap. ZP, KK, BK enggak, BK jualan tapi dikit. ZP masih jualan. Ini asing atau bukan? Oh, asing. Ya, jadi kalau untuk jangka panjang Mr. DIY apakah menarik atau enggak? Menurut saya belum menarik karena ini tuh masih baru IPO gitu. Segala kemungkinan akan terjadi. Nah ini masih satu ya, bisa juga ZP ini jual perlahan di sini nih. Kalau saya tuh sama IPO tuh biasanya jual di awal sih kalau misalnya nggak arah ya, kecuali arah berjilid-jilid baru saya hold. Tapi saya juga scalping di saham-saham IPO karena volatile tinggi dia. Kayak ini kan lotnya 570.000 lot yang dijual, ada total 96 miliar transaksi perdagangan hari Jumat kemarin. Jadi kalau IPO itu spekulasi nih. Dia sempat ARB hari pertama. Menurut saya MD ini ada kemungkinan akan dinaikin karena ZP akumulasi terus. Jadi akan naik, tapi
harus hati-hati juga ya kalau misalnya investasi di saham-saham kayak gini gitu. Ya jadi menurut saya sih kemungkinan akan dinaikin tipis-tipis, dan retail soalnya akan melihat, ini spekulasi ya sekali lagi, ini bukan bukan teknikal dan fundamental, ini spekulasi aja berdasarkan psikologi bandar sih, yang 1 tahun ini saya emang udah sering main di saham-saham IPO gini. Jadi menurut saya ini bakal dinaikin perlahan sampai retail masuk lagi. Karena retail ini sekarang lagi pesimis sama MD. Masih banyak yang pesimis, masih banyak yang takut karena divensasi itu yang apa, ownernya bakalan jual ke duit retail, tapi ternyata enggak kan. Malah ZP akumulasi gitu. Menurut saya itu bakalan dinaikin dulu dan bakalan diguyur gitu, tapi dinaikin perlahan. Entah kayak visi atau apa ya, cegas ya waktu itu. Cuma ya itulah saham IPO. Jadi kalau buat trading scalping secara teknikal, saham IPO itu harus dipantengin banget di order book ya, di order book. Kalau saya mainnya di order book nih kan, ini biar harga nggak ada guyuran, ditahan di sini nih 25.000 lot, 25.000 lot ZP nahan. Jadi kalau ditanya buat investasi, menurut saya Mr. DW itu kurang menarik, fundamentalnya juga kurang menarik, valuasi terlalu mahal. Tapi kalau buat scalping atau trading mungkin bisa masuk di open market, karena Mr. DW ini cenderung open market, dia langsung turun. Habis itu langsung perhatikan order book di sini. Kalau misalnya banyak yang pesan nggak ada fake bid, itu masih menarik. Lebih banyak yang lot bidnya daripada offernya, tapi nggak ada fake bid. Fake bid itu misalnya bulat-bulat gini, ini kan nggak ada nih, nggak ada, cuma dia nahan harga. Nahan harga juga dihindari sih karena takutnya kebujur gitu. Jadi kalau mau scalping trading, Mr. DW saya rasa cocok dan enak. Kalau saya pribadi, saya Desember ini bulan ini nggak scalping karena modalnya di hold dulu buat IPO Januari nanti. Karena kalau misalnya saya trading kan hari libur ini banyak ya, tanggal 25 Natal, tanggal 24 tuh udah cuti bersama kalau nggak salah. Nah masuk lagi 26 apa 27, masuk lagi 26 kalau nggak 27 gitu. Nanti libur lagi karena Sabtu Minggu, terus tanggal 1 tanggal 1 libur lagi gitu. Bursa tuh kalau nggak salah masuk di tanggal 2 atau tanggal 3 gitu, jadi banyak liburnya gitu. Saya rasa saya nggak trading dulu Desember ini, karena duitnya itu udah buat IPO. Ada 8 IPO, mungkin dari 8 saya akan ikut 5 ya. Nanti saya akan buat konten-kontennya apa saja yang saya beli gitu. Jadi kesimpulannya dari Adi dan Mr. Dewe, Adi belum menarik. Kalau kalian mau masuk untuk investasi ya mungkin masih turun, tapi kalau misalnya dari rebound di 7.900, misalnya dari besok plus terus rebound di 700, saya rasa menarik gitu. Tapi sekali lagi namanya market, bisa juga itu gocekan bandar gitu. Kadang dinaikin dulu, nggak taunya hari besoknya malah jebol 7.900. Intinya supportnya di 7.900 sih kalau Adi ini gitu. Nah kalau Mr. DIY menurut saya nggak cocok sih buat investasi gitu, karena valuasinya udah kemahalan dan tujuan ownernya itu udah jelas gitu. Udah banyak dibicarakan juga kan. Nah, tapi mungkin Mr. DIY ini kalau kalian mau high risk atau mau spekulasi, ini bakalan dinaikin saya rasa gitu. Saya apa namanya, percaya sih Mr. DIY ini bakal dinaikin, karena retail tuh gak ada yang, masih pesimis gitu, masih takut buat masuk. Akhirnya ketika nanti udah ternyata chartnya wah naik, akhirnya retail masuk dan akhirnya baru kena guyur. Itu kayak saham visi kalau kalian tahu, cek aja. Nah ini IPO itu cara mainnya kayak gini gitu. Oke itu aja. Oh ya, kalau misalnya kalian mau gabung komunitas saham IPO atau mau join channel juga, kalian bisa chat kontak di deskripsi. Dan saya juga buka les privat buat kalian yang awam tentang saham dan pengen belajar tentang saham. Saya buka les privat, ada di deskripsi. Itu aja, thank you so much, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.